Baik, kita lanjutkan dengan jenis gaya yang kelima, gaya pegas. Nah, seperti sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setiap ada gaya, pasti itu ada dua benda, dua objek yang berinteraksi. Nah, gaya pegas ini terjadi kalau ada interaksi antara pegas dan benda. Ya. Nah, contoh di gambar pertama ini ada pegas yang kemudian ditarik oleh tangan. Nah, tentu objek yang dimaksud di sini adalah tangan dan pegas. Nah, karena tangan menarik pegas, ya berarti pada pegas itu ada gaya tarikan tangan. Nah, gambarnya begini. Ini adalah gayanya tangan, ya dilakukan oleh tangan, tapi bekerja pada pegas. Gitu. Nah, sebagai reaksi, pegas juga akan mengerjakan gaya pada tangan. Jadi di tangan, ya, saya gambar di sini aja, itu arahnya ke sana. Ini adalah F PGS, pegas pada tangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan gaya aksi reaksi. Besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Ya. Nah, gambar yang ketiga ini hanya mempertegas aja kembali. Jadi untuk yang ini belum ada beban, berarti kan tidak ada gaya pegas di sana. Nah, ketika benda kita letakkan di ujung pegas ini, maka benda ini akan menarik pegas ke bawah karena gaya berat benda. Nah, lalu pegasnya akan menarik atau menahan benda. Jadi sekarang saya akan gambarkan sebuah gaya pada benda yang akan kita sebut nanti sebagai gaya pegas. FPGS. Jadi walaupun gaya pegas tapi sebenarnya bekerja pada benda. Nah, kalau kita mau lengkapi sebagai aksi pasangan aksi reaksi, ya pada pegas juga bekerja gaya yang dikerjakan oleh benda pada ujung pegas ke bawah. Gitu. Ya, baik, kita lanjutkan. Masih yang tadi sebenarnya kalau cuma di sini ada gaya yang bekerja pada pegas karena pegas yang ditekan, jadi lebih lengkap. Jadi ceritanya ini gambar pertama, ada sebuah benda yang diikatkan pada ujung pegas, tetapi pegasnya belum tertekan atau belum teregang. Nah, kalau pada posisi ini berarti gaya pegasnya belum ada. Oke. Nah, ketika pada gambar kedua, benda itu kemudian ditarik ke sana. Nah, berarti sekarang ada interaksi antara benda dan pegas. Maka pada benda akan bekerja gaya pegas. Nah, ini yang digambarkan ini sebenarnya itu adalah gaya yang bekerja pada benda. Nah, kita kenal sebagai gaya pegas. Gitu. Nah, kalau gambar ketiga, itu pegasnya yang tadinya gambar pertama di atas ini ditekan. Nah, kalau dia ditekan, maka pegasnya itu akan melawan. Jadi kan pegasnya kita tekan ke sana. Jadi kalau saya gambar di pegas itu ada gaya tekan ke sana. Ini adalah gaya tekan tangan pada pegas. Nah, pegasnya akan membalas, bereaksi. Pegas akan mengerjakan gaya pada benda, arahnya ke sana. Ini yang kita nanti kenal sebagai gaya pegas. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau pegasnya ditarik, maka gaya pegas akan melawan, bekerja pada benda. Sebaliknya, kalau pegasnya ditekan, maka pegas akan melawan dengan mengerjakan gaya pada benda, arahnya berlawanan. Kita lanjut. Nah, kita akan coba pelajari seperti apa besarnya atau bagaimana mencari besarnya gaya pegas tersebut. Di sini ada percobaan. Jadi gambar pertama itu pegas belum tertekan, belum teregang. Artinya tidak ada gaya aksi reaksi di sana. Nah, ketika pegas gambar kedua, ketika pegas kita tarik ke sana dengan besarnya F, maka
pegasnya itu bertambah panjang sebesar X. Nah, kita akan gambarkan dalam grafik. Jadi di sini ada F, lalu di sini ada X. Ya, ketika dikasih gaya tarik sebesar F, di sini, maka pertambahan panjangnya X. Nah, kalau ditarik lagi dengan gaya 2F, nah ternyata pertambahan panjangnya ini menjadi 2X. Kalau ditarik lagi dengan gaya 3F, maka pertambahan panjangnya ini menjadi 3X. Sehingga gambar grafiknya seperti ini. Nah, ini kalau kalian mempelajari di matematika, kemiringannya itu, kemiringan atau gradien, ya, sebut saja gradiennya, nanti kita akan sebut namanya K. Berarti gradiennya itu adalah delta F per delta X. Ya. Kalau F-nya dimulai dari 0, ya berarti nanti F per delta X. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan besarnya gaya pegas itu sama dengan F sama dengan K kali delta X. Gitu. Ya, itu karakteristik dari gaya pegas. F sama dengan K kali delta X. F itu adalah gaya yang dikerjakan pada pegas, X itu pertambahan panjang pegas. Oke, baik, lanjut. Nah, ini beberapa contoh gambar dalam soal-soal nanti. Mari kita belajar menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Misalnya di gambar pertama ini, katakanlah ada sistem seperti itu, lalu di sini saya gantung sebuah beban. Nah, menggambarkan gaya-gayanya pada benda, khususnya ya, pada benda, kita fokus pada benda saja. Ini pasti ada gaya berat W. Lalu ini kalau katrol dan benda kita anggap satu, boleh aja. Maka di sini ada gaya pegas, F pegas, yang nanti besarnya sama dengan K kali delta X. Itu kalau mau mencari besarnya. Lalu di sini ada tegangan tali, T. Gitu ya. Nah, kalau kita belajar tentang tegangan tali, karena ini talinya masih sama, berarti kita nanti bisa sebutkan T itu sama dengan K kali delta X. Lalu kalau kita fokus ke benda ini misalnya nanti dalam keadaan diam, ya, tergantung soalnya nanti. Dalam keadaan diam, ya berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Jadi nanti akan menjadi 2T, karena K dan F pegas itu sama, 2T sama dengan W. Nah, gampang, sederhana. Ya, coba gambar yang kedua di sebelah kanan ini. Gambar yang kedua. Suruh gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Jadi fokus pada benda saja ya. Jadi di sini ada WB gitu ya. Lalu di sini ada T, oke, bekerja pada benda B. Lalu di benda A ada gaya T ke sini. Nah, kamu perhatikan gaya tegangan tali ini sama karena talinya masih sama ya. Sementara biar gampang mengingatnya itu, pokoknya kalau talinya masih sama, itu tegangannya sama. Nah, lalu di sini ada gaya pegas. Sekali lagi, kita hanya fokus pada benda. Ini ada gaya pasti ke sana. Kenapa? Karena benda ini pasti akan bergerak atau mungkin tertarik ke kanan. Ya, sehingga dia akan memberikan gaya pada pegas, pegas akan memberikan gaya pada benda. Nah, ini nanti kita beri nama pegas, F pegas. Yang besarnya sama dengan K kali delta X. Ya, delta X-nya berapa tentu nanti di dalam soal. Ya. Oke. Sementara gaya gesekannya kita abaikan aja biar tidak terlalu rumit. Nah, sama juga dengan di sini. Ya. Fokus lagi pada benda. Nah, ini ada W ke bawah, lalu ada T. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan pegas di sini? Kalau saya perkecil dulu. Kalau kita perhatikan, nah, ini T, fokus pada katrol sekarang ya, pada katrol. Di sini ada T juga,
lalu di sini ada T. Nah, semua T ini, karena talinya sama, itu besarnya sama. Ya, yang harus kalian perhatikan hanya nanti T yang mana yang bekerja pada benda. Pada benda ya berarti T ini dan gaya W. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan pegas? Pegas tentunya oleh tali akan ditarik ke atas. Ya, ini F pegas. Nah, bagaimana dengan gaya hubungannya dengan T? Besarnya sama. Karena apa? Karena ini talinya juga masih sama. Berarti dalam hal ini F pegas, ya, F PGS itu sama dengan T. Kalau ini nanti misalnya dalam kondisi diam, nah, berarti sigma F sama dengan 0 dong. Jadi T sama dengan W. Nah, sederhana sekali. Oke, dengan cepat ya. Di sini ada T, gitu. Dan ke bawah ada W. Lalu sama dengan tadi ya. Di sini ada F pegas. Oke, di sini ada T. Ke bawah ada T. Ya, dalam hal ini berarti T, 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 dan F pegas sama. Kalau ini dalam kondisi diam, ya berarti T atau F pegas juga sama dengan W. Nah, sama juga dengan di sini. Ada W ke bawah, ada T ke atas, lalu di sini ada gaya yang bekerja pada pegas. Oke, ini tali masih sama. Jadi berarti T ini sama. Nah, kalau ini diam, ya berarti W sama dengan T. Ya, gampang, sederhana. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya, terakhir nih. Bagaimana dengan kalau pegas seperti pada gambar pertama, tentu ini belum teregang, maka F pegasnya tidak ada. Belum ada. Sekarang kalau benda ini kita dorong ke sana, sehingga pindah ke sini. Nah, pegasnya akan tertarik. Ya. Jadi, pegas akan melawan dengan memberikan gaya tarik balik pada benda arahnya ke sana. Ini F PGS 1 kiri. Nah, di sebelah kanan ada pegas yang didorong, ya, ditekan ke kanan. Ya, tentu pegasnya melawan. Jadi dia akan memberikan gaya dorong ke arah kebalikan, jadi ke sana. Jadi di sini ada F PGS 2. F PGS 2. Nah, ini besarnya sama dengan K kali delta X. Ini juga besarnya K kali delta X. Gitu. Tentu kalau pegasnya ini meregang sejauh X, pasti yang pegas kanan juga akan termampat atau tertekan sejauh X. Jadi delta X ini sama dengan delta X ini. Kalau konstanta pegas K, itu bisa saja berbeda. Baik. Demikian untuk gaya pegas. Semoga jelas. Terima kasih.